belajar nggak sih tentang materi teori pembagian kekuasaan? Belajar. Lah, kalian belajar yang mana? Belajar yang ini yang tentang terjadinya teori pembagian kekuasaan karena untuk membatasi kekuasaan raja yang absolut. Maka pada abad 17 muncullah beberapa ahli negara dan hukum yang menghendaki perubahan sistem monarki absolut menjadi sistem monarki konstitusional. Nah, perubahan ini dilakukan melalui ajaran pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan menjadi beberapa kekuasaan yang masing-masing diserahkan kepada suatu alat perlengkapan negara yang berdiri sendiri terlepas dari satu sama lain. Nah, di antara ahli negara dan hukum telah membagi kekuasaan lebih dari satu, yaitu teori politika, teori pancapraja, teori satu praja, teori satu praja, dan juga teori dui praja. Oh, aku ingat yang teori trias politika kan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. Kalau John Locke kan terbagi atas 3 kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan eksekutif, yang kedua adalah kekuasaan legislatif, dan yang ketiga adalah kekuasaan federatif. Kekuasaan eksekutif tugasnya untuk membuat undang-undang, kekuasaan legislatif tugasnya untuk melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan federatif mencakup atas 2 kekuasaan tersebut. Sedangkan Montesquieu juga mengemukakan 3 kekuasaan, sama seperti yang dikemukakan oleh John Locke. Kekuasaan pertama adalah kekuasaan eksekutif, kekuasaan kedua adalah kekuasaan legislatif, sedangkan kekuasaan yang ketiga berbeda dengan yang dikemukakan oleh John Locke. Kalau John Locke mengemukakan bahwasannya yang ketiga adalah kekuasaan federatif, sedangkan Montesquieu yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yang tugasnya untuk mempertahankan undang-undang. Nah, selanjutnya ada teori catur praja di mana Van Vollenhoven mengungkapkan kekuasaan dibagi menjadi 4 fungsi, yaitu bestur, polite, justice, dan regally. Nah, selanjutnya ada teori pancapraja. Teori pancapraja ini adalah teori yang menyempurnakan teori satu praja di mana dibagi 5 kekuasaan. Yang pertama ada penyelenggaraan kesetaraan umum, terus juga ada pemerintah, polisi, peradilan, dan juga undang-undang. Oh, kan kalau yang selanjutnya itu kan teori praja. Teori praja itu dikemukakan oleh Wiryatno, dan Wiryatno mengemukakan berbagi dalam 6 kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan perundang-undangan, yang kedua adalah kekuasaan pemerintah, yang ketiga adalah kekuasaan pengadilan, yang keempat adalah kekuasaan keuangan, yang kelima adalah kekuasaan hubungan luar negeri, dan yang keenam adalah kekuasaan pertahanan dan keamanan umum. Nah, yang terakhir ada teori dui praja di mana kekuasaan ini dibagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan pertama yaitu kekuasaan yang menentukan tugas dari ala-ala pemerintah, dan yang kedua adalah kekuasaan yang menyelenggarakan tugas dari ketentuan yang sebelumnya. Nah, berarti teori ini kan nyambung dengan hukum administrasi negara. Berarti pertumbuhan hukum administrasi umum di beberapa negara itu terbagi menjadi 3 tahap. Kalian belajar nggak? Belajar kok yang tentang perkembangan awal hukum administrasi umum tersebut yang hanya merupakan ilmu pengetahuan itu sendiri kan, sedangkan perkembangan ilmiah itu nggak bisa untuk mencukupi supaya hukum administrasi umum itu berkembang dengan baik. Belajar kok yang tentang perkembangan keduanya tentang diperkenalkannya pengadilan administrasi negara. Nah, tanpa peradilan administrasi yang mencakup semuanya, perkembangan hukum administrasi di Indonesia akan sangat terbatas. Nah, kalau kau sendiri belajar nggak, Dit? Belajar kok, perkembangan tiga itu kan terjadi karena pembuat undang-undang itu kan memutuskan untuk menerapkan tindakan pemerintah dengan mengadakan pembuatan undang-undang umum dengan aturan-aturan umum bagi pelaksanaan wewenang tertentu. Nah, kalau di Indonesia, perkembangan hukum administrasi negara menjadi luas itu karena apa? Karena pemerintah Belanda memberlakukan etis politik. Bentar, etis politik itu apa? Politik etis itu adalah politik balas budi yang dibuat oleh Belanda yang berlaku 4 dekade dari 1101 sampai 1142. Oh, berarti materi tentang perkembangan hukum administrasi negara hanya ini aja ya? Ya.